Kembali bersama kami di Newsline dan kita masuk ke segmen trending topik. Kalau kali ini trending topiknya menyangkut satu nama besar tanah air. Siapa tuh Naila kira-kira? Raffi Ahmad. Kita akan lihat trending topiknya berikut ini. Ini bukan lagi karena soal Raffi Ahmad di dunia entertain, tapi sudah masuk ke Kabinet Merah Putih. Kita lihat, wow, lebih dari 50.000 pencarian. Ya, sebagai utusan khusus ya, apa sebenarnya tugasnya, tupoksinya, lalu apa ya nanti kemudian terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan Raffi Ahmad. Kita akan kupas tuntas selengkapnya dalam Newsline trending topik selengkapnya untuk Anda. Satu dari sekian nama yang kemudian mencuri perhatian publik beberapa waktu terakhir, yaitu adalah Raffi Ahmad. Karena Raffi ini baru saja dilantik kemarin menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Khususnya ini untuk bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya, sesuai dengan bidangnya ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan publik soal kemana Raffi Ahmad. Kok waktu pelantikan wakil menteri nggak ada sih. Tapi waktu itu sempat datang ya ke Kertanegara. Kemudian waktu pembinaan di Hambalang kok juga nggak ada. Jadi udah terjawab ya. Ternyata Presiden Prabowo sudah menyiapkan tugas khusus buat A.A. Raffi. Nah, kita preview lagi ya, atau kita review lagi nih ya pemirsa. Pada Selasa 22 Oktober kemarin Raffi didampingi sang istri Nagita Slavina bersama juga dengan sang ibu dan juga ibu mertuanya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dan usai menjalani serangkaian acara pelantikan, Raffi memberikan keterangan kepada awak media. Betul, dan Raffi Ahmad ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya. Dan tentu Raffi juga memohon doa restu kepada masyarakat Indonesia agar nantinya bisa menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus ini dengan baik. Karena menurut Raffi, pemirsa, tugas yang diberikan kepada dirinya tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mengabdikan diri bagi negeri. Seperti apa statement atau pernyataan yang diberikan oleh Raffi Ahmad saat dilantik? Ini dia. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti di mana? Untuk itu mungkin nanti dari Pak Mensesnek atau Pak Sekap, mungkin kami masih menunggu. Mas, bagaimana memastikan bahwa istrinya Mas Raffi tidak singgungan dengan pemerintah? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu, mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat apapun itu. Karena utusan khusus Presiden di sini memang tugas kami mengsinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulatan rakyat, untuk kebersamaan kita rakyat Indonesia agar terjadi lebih baik, lebih cepat, dan tepat sasaran. Ya, tapi mungkin Naila dan juga pemirsa banyak yang bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya tugasnya Raffi Ahmad yang diembannya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni? Jawabannya kita simak bersama ya, berdasarkan pada aturan Perpres nomor 137 tahun 2024 tentang penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan staf khusus wakil Presiden. Bisa Anda lihat di sini, jadi utusan khusus Presiden ini dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas Presiden. Kemudian juga melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya. Jadi nggak heran ya kalau Raffi dalam keterangannya kemarin menyebut kalau ia masih akan menunggu instruksi dan berdiskusi dulu nih sama Presiden Prabowo terkait tugas-tugasnya. Ya, tapi seharusnya Pak Prabowo
sudah memberikan arahan khusus ya untuk Raffi Ahmad soal tugas-tugasnya nanti. Nah, kalau mengutip pernyataan dari Raffi Ahmad, dirinya ini bahkan bisa dikatakan membantu mensinkronisasi pemirsa, dan juga termasuk percepatan, akselerasi dan penetrasi agar yang diarahkan presiden nanti bisa tepat sasaran sesuai dengan bidang yang diemban. Dan Raffi juga bilang nantinya akan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oke, jadi itu kunci-kuncinya ya. Apa saja bentuk-bentuk tugasnya, ada akselerasi, penetrasi, kolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam sambutannya ya di depan awak media. Nah, ada juga nih yang nanya, kira-kira berapa sih gajinya utusan khusus presiden? Wow, ini grafiknya kita buka bersama. Kalau gaji pokok per bulannya adalah sekitar 5.040.000 ya. Kemudian ada tunjangan per bulan. Oh, tunjangannya lebih besar dari gaji ternyata, 13.608.000, sehingga total yang diterima oleh utusan khusus presiden yakni 18.648.000. 18.648.000 ya, itu untuk gaji dan bisa dikatakan tunjangan yang didapatkan oleh Raffi Ahmad sebagai utusan khusus. Tapi melihat sosok Raffi Ahmad ini memang termasuk cukup dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena kedekatan ini sudah tercapture atau tertangkap oleh media itu sejak masa kampanye, misalnya pada pemilihan presiden lalu. Raffi Ahmad ini memang sudah setia mendampingi Prabowo Gibran dan dirinya bahkan menjadi anggota tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Iya, jadi selalu mendampingi ya. Waktu itu kita juga lihat di beberapa kesempatan Raffi bersama dengan Wakil Presiden Gibran. Kemudian Raffi kerap hadir juga nih di acara kampanye, temu relawan, sampai ke debat perdana Cawapres dan deklarasi kemenangan hasil kemenangan quick count kala itu. Dan sebagai selebriti dengan jumlah pengikut puluhan juta di sosial media, sosok Raffi dianggap ampuh ya untuk menggait suara pada generasi muda sampai juga dengan emak-emak begitu. Betul ya, kalau followersnya memang sudah tinggi dan dianggap engagementnya nanti bisa ampuh ya menggait suara anak-anak muda. Dan semoga nanti platformnya ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa memberikan sumbangsih ya untuk industri kreatif dan juga pekerja seni di Indonesia. Tapi ya, melihat tugas yang diberikan kepada Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, apakah sudah cukup sesuai ya dengan kemampuan Raffi? Karena kita tahu Raffi Ahmad ini kan sosok muda yang usianya 37 tahun, masih terbilang produktif dan muda. Ia juga merupakan pekerja seni yang membidangi berbagai bidang, mulai dari aktor, pembawa acara, nyanyi juga, YouTuber, selebgram, sampai dengan produser. Ya, kayaknya semua kalau udah ngeliat TV, YouTube itu isinya Raffi Ahmad ya. Jadi kayak udah membidagi banget nih para pekerja seni. Dan kiprahnya di dunia seni sih nggak diragukan ya kalau kita lihat dari rekam jejaknya, sosoknya, prestasinya. Sejak duduk di bangku SMP, Raffi ternyata bahkan sudah unjuk kemampuan aktingnya. Nah, terlepas dari segala kontroversinya ya, kita doakan saja semoga nantinya Raffi Ahmad ini bisa benar-benar menjadi utusan khusus presiden yang membawa amanah ya dalam mengemban tugasnya. Betul, dan kita harapkan nanti banyak ya terobosan-terobosan, mungkin ya percepatan-percepatan yang bisa dilakukan oleh Raffi Ahmad untuk bisa memajukan industri pekerja seni begitu di Indonesia, yang diharapkan bisa juga menyumbang nantinya untuk perkembangan industrinya dan juga pasti ujungnya adalah perekonomian Indonesia juga. Kita akan lihat ya tanggapan dari warganet terkait dengan nama Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden seperti apa. Kita himpun dari akun X, kita tampilkan pemirsa dari @lahidixxx. Semangat Raffi, semoga nanti hasilnya bisa rasakan anak muda Indonesia. Amin. Itu ya hasil itu yang dinantikan. Dan kemudian @putra_sekian, semoga generasi muda Indonesia anti narkoba. Ini juga harus digarisbawahi dan sangat penting. Kita lihat dari @mdfxxx, kalau ini bukan harus dilihat dari titelnya, tapi kemampuan dia dalam bidangnya. Coba deh dilihat lagi menteri-menteri yang lain, pasti ada beberapa title bahkan pengalaman yang dirasa nggak sesuai sama bidang tugasnya nggak sih? Nggak apa-apa ya kalau nggak sesuai, misalkan mungkin ada juga bingung, kok ini ditempatkan di sini, ditempatkan di sini, tapi balik lagi semuanya itu kan sudah benar-benar dilihat ya sesuai dengan tupoksinya nantinya begitu. Betul, di screening oleh Pak Presiden dan tim begitu ya. Tapi walaupun nantinya mungkin belum sesuai oleh anggapan netizen, tidak apa-apa, kita sebagai masyarakat kasih dulu kesempatan dan kita lihat bagaimana nanti hasil kerjanya. Dan kemudian dari @mas.tetskian, mantap, top is the best brother. Oke, dari Rajisuf sekian, selamat Raffi, tanggung jawab besar nih, selamat berjuang. Betul, jadi selamatnya banyak, tapi memang ada tanggung jawab besar di sana karena yang dia wakili ini adalah tidak hanya pemerintah tapi juga anak-anak muda Indonesia yang menaruh banyak harapan, doa-doa untuk kebaikan anak muda Indonesia di pundak Raffi Ahmad juga ya. Betul sekali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.